Tapi menurut saya yang tidak lazim itu adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak seminggu yang lalu sebenarnya ketika sudah tahu Sylvester Matutina ini eksis di Indonesia, ya, karena mengajukan gugatan kan berarti ada di Indonesia. Betul. Dan sering muncul juga di televisi kan. Artinya hari ini yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu bukan melayani VK yang diajukan oleh Sylvester Matutina, tapi segera memburu Sylvester Matutina. Ada kekuatan politik besar yang bisa melindungi Sylvester Matutina sehingga hukum nggak berjalan. Nah, kalau kita lihat konstruksinya, kekuatan politik besar itu apa? Ya kekuasaan lah, presiden lah yang paling besar. Nah, saat divonis itu presiden siapa? Jokowi lah. 2019 Jokowi berkuasa. Iya. Terus apa relasinya Sylvester dengan Jokowi lah? Karena dia pembela Jokowi, dia ketua Solmed. Jadi wajar kalau kemudian vonis itu tidak dieksekusi karena ada backingan Jokowi. Nah sekarang kita heran, kenapa masih juga nggak dieksekusi? Apakah masih kuat itu backingan Jokowi? Apakah kejaksaan itu lebih memilih untuk mempertahankan Sylvester Matutina dan dianggap menjalankan titah Jokowi ketimbang menjalankan undang-undang yang jadi kewajiban? Ahmad Hojinudin, ya, betul. Sama kita di Polda Metro Jaya. Tadi habis pendampingan ya salah satu saksi ahli ya dari jurnalis. Ya, tadi ini sebelumnya saya Hairul Anwar Silalahi. Ya ini mau bincang-bincang terkait hari ini kita mau ngegas berita yang lagi viral dan hangat tentang mengenai larinya Sylvester. Lari atau gimana tuh, Bang? Nah, jadi sampai di situ saya akan bincang banyak dari Bang Ahmad Hojinudin mengenai perkembangan Sylvester Matutina. Silakan, Bang. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya baca berita bahwa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan diselenggarakan sidang permohonan PK dari saudara terpidana Sylvester Matutina yang sebelumnya pada Rabu yang lalu di 20 Agustus yang lalu sempat ditunda karena memang kuasa hukumnya mengirimkan surat keterangan bahwa Sylvester Matutina ini sakit, dan keterangan itu diterima oleh majelis hakim sehingga terjadi penundaan 1 minggu, dan hari ini tepat 1 minggu Rabu 27 Agustus 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim tunggal kembali akan menjadwalkan sidang. Saya tadi baca ruang sidang 5 rencana pukul 13 ya, jam 1-an hari ini lah ya. Dan ini memang kelanjutan, tapi belum bisa dipastikan apakah hari ini Sylvester Matutina bisa hadir atau mencret lagi. Saya nggak tahu sakitnya apa, ya mungkin mencret kan ya. Karena tapi kan lehernya itu di apa ya, disangga gitu apa patah leher kali? Oh itu AI itu, orang yang ngedit-ngedit aja. Ya. Tapi yang jelas saya ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan statement Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang karena konteksnya pengadilan hanya memeriksa perkara yang didaftarkan, sehingga hari ini kita dapat memaklumi pengadilan akhirnya membuat penundaan dengan alasan sakit. Saya kira apa yang disampaikan pengadilan itu normatif saja lah ya. Ada pendaftaran PK, ada sidang PK, pada sidang pertama tidak hadir karena sakit, lalu ditunda, dan kemudian hari ini penjadwalan ulang. Tapi menurut saya yang tidak lazim itu adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak seminggu yang lalu sebenarnya ketika sudah tahu Sylvester Matutina ini eksis di Indonesia, ya, karena mengajukan gugatan kan berarti ada di Indonesia. Betul. Dan sering muncul juga di televisi kan. Konon juga yang hari ini menjadi humasnya Kapuspen Kejagung ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung kan, dulu pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di era Sylvester yang lalu. Itu kan kabarnya sudah mengeluarkan surat perintah eksekusi. Artinya hari ini yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu bukan melayani VK yang diajukan oleh Sylvester Matutina, tapi segera memburu Sylvester Matutina. Nah, kemarin saya sempat statement kalau KPK melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer atau Noel karena kasus korupsi di lingkungan itu kemudian kerja terkait penerbitan sertifikat K3 ya. Nah, hari ini harusnya Kejaksaan Agung melakukan OTT juga, tapi bukan operasi tangkap tangan, tapi operasi tangkap terpidana. Terhadap siapa? Terhadap Sylvester Matutina.
Karena kita tidak mau wibawa institusi penegak hukum kita itu rusak ya, gara-gara hanya segelintir orang. Misalnya misalnya kita sudah tahu lah Mahkamah Konstitusi itu rusak hanya kasus karena Gibran, karena putusan 90 itulah yang membuat marwah wibawa Mahkamah Konstitusi itu hancur di mata masyarakat. Dan kita tahu juga Polda Metro Jaya juga sampai hari ini tidak bisa menangkap mantan ketua KPK dalam kasus korupsi. Nah, jangan pula institusi Kejaksaan Agung tambah hancur hanya karena ulah Sylvester Matutina. Kan nggak mungkin ya negara yang diwakili kejaksaan itu kalah melawan seorang yang sudah inkrah atau sudah harus dieksekusi. Lagi pula nggak ada alasan gitu loh kalau ada orang PK itu kemudian eksekusi dapat ditunda, apalagi tidak dapat dilakukan, eksekusi lagi tidak dapat dilakukan, ya PK aja silakan. Nah itu juga Bang, gitu. banyak pertanyaan dari masyarakat ataupun sepengetahuan dari masyarakat ya umum ya, itu karena dia sampai saat ini tidak ditangkap karena dia melakukan upaya PK, padahal kan sebenarnya upaya PK itu tidak menghalangi ya untuk eksekusinya. Iya. Sebenarnya dalihnya kan banyak ya. Sebelum kasus PK ini kan dalihnya pertama dia minta amnesti, itu kan lewat Frederick Damanik minta agar Presiden memberikan amnesti kepada koleganya yang sesama pembela Jokowi kan. Kalau Frederick Damanik itu di pro Jokowi. Kalau Sylvester Matutina kan ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang juga pendukung Jokowi. Ikut-ikutan meminta amnesti kan Andi Azwan dari wakilnya Jokowi Mania, Joman yang sekarang ketuanya ditangkap oleh KPK ini kan? Oh iya, Bang Noel ya. Tapi kan saat itu masyarakat mengkritiknya sendiri dalam sebuah diskusi ya, saya bilang nggak apa dasarnya mau mengajukan amnesti, menjalani putusan aja belum pernah. Dan sekali lagi amnesti itu adalah prerogatif dari Presiden yang kewenangannya juga ada Presiden inisiatifnya begitu. Dengan gerasi dan rehabilitasi. Kalau gerasi dan rehabilitasi tujuannya lewat terpidana, misalkan terpidana mengajukan permohonan gerasi sekaligus rehabilitasi. Tapi kalau amnesti termasuk abolisi itu ya kebijakan Presiden dan inisiatifnya hanya Presiden, bukan atas permohonan siapa itu nggak ada. Memang kemarin yang dijadikan dalih agar si Sylvester itu dapat amnesti adalah ketika Presiden mengeluarkan amnesti dan abolisi. Amnestinya kepada Sekjen PDIP ya, siapa namanya? Hasto Kristianto, dan abolisinya diberikan kepada Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Nah, tapi kan keduanya udah jalanin persidangan dan udah divonis dan udah ditahan ya. Dan mereka kan nggak ngemis-ngemis amnesti, nggak ngemis-ngemis abolisi. Lah ini nggak pernah ditahan, ngemis-ngemis amnesti, akhirnya lupakan itu, mereka nggak jadi. Akhirnya mereka nggak jadi bernarasi minta amnesti, hilanglah wacana itu. Yang kedua, mereka berdalih, ini yang paling konyol menurut saya dalihnya. Mereka menganggap kasus Sylvester Matutina ini sudah daluarsa, sudah nggak bisa dieksekusi karena udah terlalu lama. Ya memang ini udah terlalu lama, 6 tahun. Jadi sejak 20 Mei 2019 yang lalu, vonis kasasi Mahkamah Agung kan sudah dikeluarkan. Dan menurut penelusuran data di sistem informasi perkara itu, Mahkamah Agung sudah mengirimkan ke pengadilan pengaji itu 9 September 2019. Artinya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, masih 4 bulan. Jadi belum lewat 6 bulan kan, maksimum nggak boleh lebih 6 bulan harus dikirim ke pengadilan yang pengaju. Pengadilan pengajunya kan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, oke lah kita hitung bahwa daluarsanya ini kan bukan daluarsa penuntutan ya, karena dia udah dieksekusi, berarti ya. Daluarsa pemidanaan. Nah, daluarsa pemidanaan itu kita cek di pasal 84 KUHP. Pasal ayat 484 ayat 2 itu dikatakan daluarsa pemidanaan adalah daluarsa penuntutan ditambah seperti ini. Oke. Daluarsa penuntutan diatur di mana? Di pasal 78 KUHP. Di sana dikatakan ada beberapa klasifikasi ya. Khusus kasusnya Sylvester itu kalau tuntutan maksimum pidananya itu di atas 3 tahun, maka daluarsanya adalah 16 tahun. 16 tahun. 12 tahun atau 16 tahun ya? Sebentar. 12 tahun. Ya, 12 tahun.
Nah, Sylvester itu kan dulu di dakwa alternatif ya, ada 310 dan ada 311. Tapi yang kemudian dituntut 311. Pasal 311 itu maksimumnya ancamannya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Berarti di atas 12 tahun. Di atas 3 tahun tadi ya? Di atas 3 tahun. Berarti dia kena 12 tahun. 12 tahun. Nah, 12 tahun penuntutan ditambah sepertiganya. Sepertiga dari 12 tahun berapa? 4 tahun. Berarti 12 ditambah 4 tahun. Berarti berapa? 16 tahun. 16 tahun. Kapan menghitung daluarsa? Sejak vonis inkrah. Inkrah berapa? 20 Mei. Berarti mulai dihitung argonya kapan? 21 Mei 2019. Nah, berarti daluarsa itu menunggu 21 Mei 2035. Oh, masih jauh. Betul, betul. Kalau mau daluarsa, sekarang masih 225. Belum 35, 10 tahun lagi. Ya, 10 tahun lagi baru keluar. Kecuali dia mati sebelum 10 tahun lagi, itu daluarsa karena meninggal dunia. Hilang. Apakah artinya begini, saya mau tegaskan narasi ini kan patah. Oke. Nah, mereka mau mengecoh publik. Mengecohnya apa? Daluarsa itu dihitung dari vonis. Jadi dia menghitung vonisnya Sylvester kan 1,5 tahun. Berarti nggak 12 dong. Cluster itu kan cuma setengah tahun kalau nggak salah. Ditambah 1,5-nya. Ini kan udah 6 tahun. Udah lewat dong. Salah ngitungnya. Ya. Jadi ngitungnya bukan dari vonisnya, tapi dari ancaman tuntutan maksimum dari pasal yang dikenakan. Kan ini pasalnya 311 tentang fitnah, maksimumnya 311 itu adalah 4 tahun. Ya kan 4 tahun itu masuk klaster yang di atas 3 tahun, berarti 12 tahun, ditambah sepertiganya tambah 4 ya 16 tahun. 2000 masih jauh. Ya 2035-an lah kalau dihitung dari 2019 gitu. Tapi kan nggak mesti menunggu sampai 2035 baru dieksekusi ya? Ya enggak, itu batasan kalau memang nggak bisa dieksekusi. Lah eksekusi ya sekarang harus segera. Bahkan sejak putusan itu harus dieksekusi. Artinya dalil kedua ini kan nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dipakai. Terakhir pakai dalih PK. Lah PK orang lebih gampang lagi. Semua orang tahu PK itu tidak menunda eksekusi. Nggak perlu penjelasan lebih lanjut. Saya pikir ini analoginya seperti orang yang terkena air bah, banjir bandang besar. Dia akan hanyut. Dia tidak ada tempat lagi berlabuh. Nah, ada apapun ya dia dipegang ya. Jerami dia raih ya. Kayu-kayu bekas sudah retak pun raih, tapi ya akan patah, akan hanyut ya. Cuman sekarang kita bertanya-tanya kenapa kok tetap belum dieksekusi. Nah, itulah yang kemudian kami menyimpulkan analisisnya bukan analisis hukum tapi analisis politik. Ada kekuatan politik besar yang bisa melindungi Sylvester Matutina sehingga hukum nggak berjalan. Nah, kalau kita lihat konstruksinya kekuatan politik besar itu apa? Ya kekuasaan lah, presiden lah yang paling besar. Nah, saat divonis itu presiden siapa? Jokowi lah. 2019 Jokowi berkuasa. Terus apa relasinya Sylvester dengan Jokowi lah? Karena dia pembela Jokowi, dia ketua Solmed. Jadi wajar kalau kemudian vonis itu tidak dieksekusi karena ada backingan Jokowi. Nah sekarang kita heran, kenapa masih juga nggak dieksekusi? Apakah masih kuat itu backingan Jokowi? Apakah kejaksaan itu lebih memilih untuk mempertahankan Sylvester Matutina dan dianggap menjalankan titah Jokowi ketimbang menjalankan undang-undang yang jadi kewajiban? Dan apakah kejaksaan rela ya merusak reputasi kejaksaan atau menukar ya institusi kejaksaan reputasinya dengan sosok Sylvester Matutina? Kan malu lah, memalukan begitu. Berarti ada juga Bang, di samping abolisi, amnesti, ada juga sebenarnya kalau dari peristiwa ini ya kita ambil namanya atensi kekuasaan ya. Lah iya, sebenarnya ada satu lagi yang demi hukum memang tidak bisa dieksekusi. Dipanggil yang maha kuasa. Nah, kalau Sylvester tiba-tiba kita dengar dikabarkan Sylvester telah kembali, ya mau nggak mau kan? Nggak mungkin kita kejar lagi. Mungkin dikejar lagi. Jaksa pun kita maafkan aja jaksa. Nggak gimana kita bisa memaafkan jaksa? Orangnya ada. Berapa kali tampil di media, ada di negeri ini nggak kabur. Gitu. Terakhir kalau emang ada sholat sakit ya kejar. Kan kebenaran mata yang dikejar bukan formil. Jangan cuma pura-pura sakit-sakitan atau sakitnya itu karena ketakutan, mencet lah dia. Capek tuh. Kawan kita ini ketakutan, mencet ke belakang terus. Ya kalau sakitnya mencet karena ketakutan tetap dieksekusi lah. Iyalah. Jadi semua sama hukum ya. Iya, tidak ada istilah yang dekat sama penguasa aman-aman saja, yang tidak, yang jauh malah dikriminalisasi. Kejar kan gitu. Kayak ada apa ya? Ada game lama.
semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Padahal gajah besar ya? Iya. Kasus yang sebenarnya bukan pidana, kasus yang sebenarnya hak menyatakan orang hak meneliti suatu dokumen, orang punya hak menyimpulkan dokumen itu palsu, dicari-cari. Ini kan semut di seberang lautan, dicari-cari. Ya sekarang yang sudah terpidana, sudah inkrah segede gaban orangnya ya, sama-sama tutina, kelihatan sama jaksa sama para penegak hukum kita. Gimana hukum negara kita? Iya. Malu lah kita. Saya jadi lawyer gak malu. Kita kan lawyer malu. Malu. Itu sebenarnya. Jadi begitu aja Bang. Ada lagi mau ditambahkan kira-kira? Iya, saya kira kita melihat ini memang problemnya bukan di hukumnya, problemnya justru di politik. Dan saya mengapresiasi sejumlah elemen masyarakat yang terus menyuarakan aspirasi untuk menangkap Sylvester Matutina. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada aliansi rakyat menggugat ya, ini mayoritasnya emak-emak sudah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi sampai hari ini pun belum dieksekusi kan. Nah, tapi besok katanya ada lagi aksi. Punya tuntutan serupa ya, ini menuntut agar Sylvester Matutina ini segera dieksekusi gitu. Jangan sampai lambannya pembiaran ini terus terjadi, akan menghilangkan wibawa aparat penegak hukum dan ketidakpercayaan masyarakat pada narasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi orang lagi nanti ada panggilan polisi, malas. Apa yang kita datang? Ujungnya kalau udah terpidana aja kayak gitu. Lapor polisi, nggak usah lah. Nanti bila jadi terpidana kita laporin juga nggak dieksekusi. Nah, yang saya khawatir nanti terjadi apa yang disebut dengan taken review. Main hakim sendiri. Jadi orang kalau ada yang salah pidana nggak usah lapor, hajar aja deh. Urusan nanti aja lah. Kita bawa ke polisi, kita bawa ke jaksa, udah jadi vonis juga nggak di penjara gitu. Ya udah kita hajar aja. Nah ini yang kita jaga sebenarnya. Makanya kita selalu mengingatkan aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan itu agar ada wibawa kepada hukum, aparatnya juga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum di negeri ini gitu. Janganlah karena hanya membela, ada pepatah lah ya, jangan tinta setitik rusak air susu sebelah. Nah, janganlah hanya karena seorang Sylvester Matutina seluruh institusi kejaksaan tercoreng mukanya. Gitu. Iya. Cukup? Ada yang mau diupdate lagi? Ya. Oke. Paling itu bincang kita hari ini bersama Bang Ahmad Hojinuddin. Sebenarnya negara kita ini adalah negara hukum, tapi makin kabur, gitu ya, kira-kira menurut kita gitu. Karena kita lawyer ini lawyernya begitu ya. Praktisi hukum yang bukan ataupun menangani perkara, yang langsung bersentuhan dengan suatu perkara tindak pidana klien kita, wah itu sangat sulit ya untuk ditindaklanjuti. Apakah mungkin karena kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Hidup Pak Anwar.